suami, baru di apa? Oke, mohon izin ya. Kemudian wabasyiril mu'mini dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Oke, berikutnya slide berikutnya. Nah, ada ringkasan hadis yang mengatakan bahwa Allah menegaskan larangan para suami mendatangi istri dari tempat yang tidak diizinkan, yaitu selain tempat daripada kubur. Maka wanita diibaratkan harsul lakum di sini adalah ladang tempat menumbuhkan keturunan, sehingga batas yang dihalalkan Allah Subhanahu tetap sesuai dengan apa yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam perkataan Ibnu Abbas ya mengatakan siramlah tanamanmu dari tempat dia tumbuh, yang bermakna adalah fa'tu harthakum mana syi'tum di sini ya, bahwa hubungan harus dilakukan di tempat yang sesuai dengan reproduksi ya, tempat yang untuk reproduksi, bukan tempat yang lain. Dan Allah mengingatkan kaum mukmin untuk selalu berbuat kebaikan kepada sesama ya, untuk bekal akhirat, bertakwa kepada Allah. Kenapa? Karena mengingat hari perhitungan saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan terakhir Allah memberikan kabar gembira bagi orang beriman. Jadi eh, ada yang bertanya di Ustaz, gimana menghadapi apa sikap kita ketika perempuan mengalami haid? Itu dua itu ya. Tiga. Yang pertama, kita menyiapkan diri untuk berbekal amal soleh. Jadi sibukkan diri kita dengan beramal soleh. Yang kedua adalah wattaqullah, berhati-hati terhadap sikap kita, terhadap bagaimana perilaku kita ya, termasuk sikap emosi dan seterusnya. Dan terakhir adalah bagaimana kita selalu memberikan kabar gembira, baik kepada orang-orang yang sedang dalam keadaan haid misalnya ya, atau kita bagaimana fun, tetap senang, menjaga harmonisasi gitu. Nah, selanjutnya slide berikutnya silakan. Nah, hikmah yang ketiga adalah bahwa syabbahallahu al-mar'ata bil harfi ay annaha mazra'a wa manbatu lil walad kal ardi lin nabat. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan satu permisalan tentang wanita sebagai ladang itu bukan untuk menghinakan perempuan, tetapi untuk bagaimana tetap konsisten ya, tetap bagaimana senantiasa perempuan itu diberikan satu makam tempatnya, satu kemuliaan, yaitu apa? Yaitu sebagai harsun, ya, mazra, tempat berladang. Nah, ini bahasa ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala bukan tanpa alasan begitu. Karena memang sesungguhnya kita semua berasal dari tempat yang sama, ya, yaitu dari kedua orang tua kita, wabil khusus kepada ibu kita gitu. Mamatnya ya. Kemudian wahada at-tashbihu yubayyin anna al-ibaha la takuna illa fil farji khasa. Jadi memang untuk mendatangi perempuan itu hanya dari sisi apa, kemaluan semata gitu ya. Idh huwa mazra'ul walad, karena memang anak itu ya lahirnya dari sana tempatnya. Waqad ansyada at-Tha'lab, sebagaimana yang pernah disyairkan oleh Tha'lab. Ini syairnya kayaknya belum belum masuk ke sini. Oke, slide berikutnya. Nah, kadangkala apa ya, banyak juga yang offset gitu. Offset itu dia melakukan hubungan ketika si perempuan dalam masa haid, maka apa yang terjadi? Ini yang terjadi. Satu, iritasi atau cedera.
Ya, mungkin karena posisinya tidak dalam sehat begitu dalam keadaan posisi normal sehingga terjadilah iritasi atau cedera. Yang kedua, endometriosis ya. Nah, ini tugas Bapak Ibu nih cari. Coba yang saat lagi online ini bisa cari itu endometriosis. Nah, itu apa tuh? Nanti di chat aja. Itu maksudnya apa endometriosis atau mungkin yang ada menjadi seorang dokter atau petugas kesehatan tahu nih endometriosis itu seperti apa. Nah, yang ketiga infeksi menular seksual. Jadi rupanya begini ya, ketika terjadi penyakit menular ya atau penyakit kelamin itu kan ada satu pernah saya baca begini. Ada seorang dokter, ini dokter ahli ahli apa namanya penyakit kelamin begitu ya. Dia cerita ada seorang pasien masih anak muda begitu. Dia cerita terus kena penyakit kelamin. Nah, setelah selidik punya selidik itu dia tanya si pemuda tersebut, kata kamu dapat dari mana nih, gitu ya. Nah, terus eh, si pemuda tersebut saya tadinya tidak mengaku gitu. Saya nggak ngapa-ngapain. Katanya nggak mungkin ini penyakit terjadi hanya kepada orang yang sudah mau maaf ya berhubungan gitu. Nah, kemudian akhirnya dia mengaku si pemuda tersebut. Nah, setelah mengaku, ya rupanya pemuda tersebut ya dengan pacarnya, ya. Nauzubillah summa nauzubillah ya. Mungkin Bapak Ibu yang punya anak yang remaja, baik laki perempuan mohon dijaga. Nah, baik. Nah, kemudian setelah dia bilang begini, berapa kali katanya si dokter? Katanya cuma sekali. Nah, rupanya si dokter itu bilang begini. Nah, berarti katanya, berarti kamu ini tertular dari pacar kamu dan pacar kamu ini tertular dari temannya yang lain. Artinya dari laki yang lain ya. Nah, ini memang hubungan seperti ini yang terlarang seperti ini ya, zina itu memang memunculkan banyak penyakit. Ya, nauzubillah, semua nauzubillah. Mudah-mudahan kita terlindung lah, keluarga kita, sahabat kita, kemudian masyarakat kita dari hal-hal yang seperti ini yang kita tidak inginkan. Nah, termasuk juga ada jadi infeksi ya, bisa penyakit menular seksual itu. Nah, ini menular dia. Jadi ada satu penyakit yang menular itu disebabkan hubungan tadi dan itu hanya bisa ditularkan melalui hubungan. Ya, ada namanya vaginosis ya, vaginosis bakterialis. Ya, berarti vaginanya penuh bakteri-bakteri ya. Kemudian yang ketiga ada infeksi saluran kemih. Tuh, hati-hati. Berikutnya, nah ada beberapa hukum-hukum yang perlu diperhatikan ya. Hukum pertama apa saja yang harus dihindari saat wanita haid? Ya, pertama ulama sepakat bahwa harus dijauhi dari wanita haid adalah eh, sebagai beberapa pandangan. Pertama, menjauhi seluruh tubuhnya. Ini ada satu pendapat nih dari Ibnu Abbas dan Ubaidillah bin As-Salmani mengatakan semuanya. Ada juga yang kedua, yang nggak boleh itu antara pusar dan lutut doang. Gitu. Yang lain boleh. Ada ya. Di antaranya adalah Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Dan yang ketiga adalah menjauhi area kemaluan saja. Nah, ini Imam Syafi'i. Slide berikutnya. Nah, pendapat pertama tadi, kenapa seluruh tubuh kata dia? Ya, karena fa'tazilun nisa fil mahid ini umumul ayah mengatakan jauhi. Nah, di situ kan nggak dibilang jauhi itu hanya antara pusar sama dengkul ya, hanya di tempat apa berhubungan saja, nggak semuanya aja gitu kan. Itu yang disebutkan oleh Ibnu Abbas dan Ubaid bin As-Salami tadi. Nah, Imam Qurtubi, tanggapan Imam Qurtubi mengatakan bahwa memang pendapat ini lemah dan ini menyisih dalil dan hadis yang lain gitu. Jadi qaulu syaz ya. Jadi pendapat ini syaz itu pendapat yang menyelisihi. Nah, Masya Allah ya, sekelas Ibnu Abbas saja dan Ubaid As-Salmani ini juga di apa ya istilahnya diberikan satu kritikan ya. Kemudian pendapat yang kedua, hujah yang kedua ini dari Abu Hanifah mengatakan bahwa
kenapa boleh antara pusar dan lutut saja? Ya, apa menjauhi yang disebut menjauhi itu adalah antara pusar dari pusar ke lutut, kata dia. Jadi ada riwayat Aisyah mengatakan kuntu aghtasilu ana wan Nabi SAW. Jadi Nabi dan Aisyah dan Nabi ini mandi ya dalam satu bejana. Berarti mandinya ini eh, apa namanya mungkin ya dari satu tempat begitu ya satu tempat. Nah beliau menyuruhku untuk mengenakan kain lalu beliau mendekatiku sementara aku dalam keadaan haid begitu. Jadi tetap Nabi kalau dalam bahasa kita bercumbu gitu ya. Tapi Nabi tidak mendatangi antara pusar dan lututnya saja. Nah, hadis hadis yang diriwayatkan Aisyah ini dan hadis dari Maimunah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW mendekati istri-istri mereka, istri-istri beliau di atas kain penutup saat mereka sedang dalam keadaan haid. Dan pendapat ini dipegang oleh atau dikatakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Jadi Nabi tetap mendekati istrinya, tetapi untuk tempat antara pusar sampai dengkul ini Nabi tutup gitu, nggak diapa-apain oleh Nabi Muhammad SAW. Menurut riwayat daripada Maimunah radhiyallahu anha. Slide berikutnya. Nah, pendapat ketiga menjauhi hanya di area kemaluan saja. Ini dari sabda Rasulullah SAW. Isna'u kulla syai'il nikah. Nah, silakan melakukan apa saja kecuali di tempat daripada kemaluan itu ya. Dan riwayat dari Masruq qala sa'altu al-'Aisyata ma yahillu lirrajuli min imra'atihi idza kanat khaidan qalat kullu syai'il al-jima'. Ya, jadi dari Masruq ini salah satu sahabat berarti ya, ketemu dengan sahabat mungkin juga bisa tabi'in ketemu dengan sahabat radhiyallahu anha, dia tanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, apa yang nggak boleh bagi laki-laki kalau wanitanya dalam keadaan haid? Apa jawab Aisyah? Kullu syai, ya, kullu syai, ya, apa namanya, boleh, ya, apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Nah, apa yang boleh, boleh itu segala sesuatu kecuali jima. Ini pendapat dari Abu Hanifah. Wa fi riwayatin ukhra, ada satu riwayat yang mengatakan bahwa Masruq ini raqiba ila Aisyah. Dia pernah suatu saat pergi menghadap Aisyah, qala assalamu ala nabi sallallahu ala baitihi. Salam kepada Nabi dan kepada keluarganya. Faqalat Aisyah, Abu Aisyah marhaban, fa'danu lahu, faqala inni uridu an as'alaka an syai'i wa ana astahi. Jadi kata Masruq ini, saya pengen nanya tapi saya malu gitu. Faqala innama ana ummuka wa ummu ibni, ya, wa anta ibni. Nah, kemudian kata Aisyah begini, ya jangan malu kata dia. Innama saya ini kan ummul mukminin gitu kan. Saya ibumu dan juga engkau adalah anakku. Ya mungkin ini anak dalam arti nisbat ya. Setahu saya Aisyah itu enggak ada anak. Mungkin bisa kita cross check gitu. Yang Nabi itu ada anak itu hanya dari sisi Khadijah ya. Khadijah. Sementara yang lain itu enggak punya ya. Nanti coba kita lihat. Karena yang lain itu kalaupun ada dia meninggal dunia. Karena anaknya Nabi. Baik. Kemudian dia bilang, Faqal, kata Masruq bilang, malir rajuli min imra'ati wa hiya haid. Apa yang boleh bagi laki-laki sementara si istrinya sedang dalam haid? Qalat lahu kullu syai' illa farjah. Ya, boleh segala sesuatu kecuali kemaluannya gitu. At-tarjih, ya dari tiga pendapat ini kan nggak mungkin kita ambil semua kan Bapak Ibu ya. Kita ambil salah satu aja. Nah, pendapat ini kemudian wa man ista'arad al-aidi la yatarajjah ladaina madhhabus tsani. Ya, maka untuk kita apa ya? Dari beberapa pendapat ini kita lihat, maka kayaknya ini kita punya satu pilihan itu kepada pendapat yang kedua. Wa huwa alladhi ikhtarahu Ibnu Jarir at-Tabari. Dan pendapat inilah juga diambil oleh Imam At-Tabari. Ya, beliau mengatakan wal aulal aqwali fi dzalika bisawab qaulu man qala inna lirajul min imra'atihi haid ma fawqa al-mu'tazar wa dunahu. Ya, jadi pendapat yang diambil Syekh Muhammad Al-Sabuni dalam kitabnya Rawail Bayan fi Tafsir Ayatul Quran adalah pendapat bahwa yang nggak boleh itu adalah antara pusar dan
sampai ke lutut perempuan. Semuanya boleh, kecuali di tempat ini. Jangan didatangin ya, kalau dalam keadaan haid. Nah, kemudian ini pendapat ini dipilih oleh Syekh Al-Sobuni, kemudian Syekh Imam Ibnu Jarir At-Tabari ya dan ulama-ulama lainnya. Wal illa anna samahu bil mubasyarah fima bainal surra ila rukbah qad tuaddi ila al-mahdhur, kata dia. Dan memang alasan bahwasanya kebolehan kepada ma baina surra ila rukbah, katanya gini, kalau dibolehin antara eh, pusar sampai ke lutut itu khawatir ya, khawatir khilaf. Kalau udah khilaf itu istilahnya kan, nah itu terkhawatir kepada sesuatu terlarang. Li'anna man hama haulal hima yushaku ayyaqa fihi. Karena orang kalau dia nggak jaga-jaga dari sesuatu yang terlarang tadi, dia dikhawatirkan jatuh kepada yang terlarang. Fal ihtiyatu anna ba'da anil mantiqal hidar al-hadar. Ya. Jadi untuk kehati-hatian Bapak Ibu semua, ya wabil khusus bapak-bapak, nah ya, para suami ini menjauhi dari antara pusar ke lutut, begitu. وقد قالت عائشة رضي الله عنها بعد أن رويت حديث المباشرة وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه ومن جهة الأخرى إذا اجتمع حديثان أحدهما فيه الإباحة والثاني فيه الحظر قدم فيه الحظر كما قال علماء الأصول الله أعلم. Jadi ini ada satu kaidah dalam usul fikih Bapak Ibu. Kalau seandainya dalam kita belajar, kita menggali ilmu, dapat hadis, ada dua hadis yang bertentangan. Nah, ini hadis yang satu bilang boleh, yang satu nggak boleh. Mana dia dahulukan Bapak Ibu? Apakah yang kita ambil bolehnya, atau sebaliknya yang kita ambil yang nggak bolehnya gitu, yang kita lakukan, yang kita implementasikan ya? Maka kata ulama, kalau ada dua hadis, dua-duanya sahih, dua-duanya benar ya. Kecuali begini, ada dua hadis bertentangan, yang satu dhaif, yang satu sahih. Ya ambil yang sahih, yang dhaif kita tinggalkan. Tetapi kalau dua-duanya sahih, dua-duanya baik, dua-duanya bagus semua nih, secara sanad dan matanya, maka kita dahulukan yang nggak bolehnya, tinggalkan dulu. Jangan ambil yang boleh, meskipun dalil yang membolehkan itu ada. Nah, begitu ya. Ini kaidahnya ya. Idza ijtama'a haditsani ahaduhuma fihi al-ibahah, kalau ada dua hadis yang berkumpul, bertemu, dan yang satu bertolak belakang ini, yang satu boleh, yang satu nggak boleh, yang satu melarang, yang satu menyuruh, maka didahulukan, diamalkan itu yang nggak bolehnya ya. Artinya yang kita amalkan terlebih dahulu itu larangan-larangannya itu yang kita jauhi gitu ya. Jangan sampai kita lakukan. Dan ini yang dikatakan oleh ulama-ulama usul fikih. Oke, lanjut berikutnya. Yang kedua, ya, misalnya. Nah, tadi kan karena tergoda, karena khilaf, karena masya Allah ya, namanya insan huwa begitu ya. Insan itu ya begitu manusia itu. Tahu-tahu kejadian, ya, dia menggauli saat perempuan dalam keadaan haid, maka apa kafaratnya? Para ulama sepakat bahwa menggauli istri saat haid itu hukum haram, ya. Namun mereka berbeda pendapat tentang hukuman kafarat bagi pelakunya. Mayoritas ulama seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah mengatakan cukup taubat kepada Allah, beristighfar tanpa harus membayar kafarat. Ini pendapat pertama, mayoritas ulama. Adapun pendapat kedua ini hadis atau pendapat Imam Ahmad, ya. Mereka harus bersedekah 1 dinar dan setengah dinar, ya, berdasarkan hadis Ibnu Abbas, ya. Nah, ini dalam satu hadis mengatakan barang siapa yang menggauli istrinya saat haid hendaklah ia bersedekah dengan 1 dinar atau setengah dinar. 1 dinar itu kita harus cross check ya. 1 dinar di zaman Nabi itu berapa dirham? Ya, kalau nggak salah 1 dinar itu 4 dirham. Ya, ini nanti dicek lagi. 4 dirham itu tinggal 1 dirhamnya berapa? Kalau 1 dirham sekarang ini misalnya 1 juta, ya 1 juta berarti 4 juta, ya 1 dinar. Kalau 1 dirhamnya itu 100.000 misalnya, maka 400.000 1 dinar, ya tuh. Jadi kalau dirham itu di bawah dari dinar, kalau dirham lebih atas lagi ya. Nah, pendapat sebagian ahli hadis ya,
bahwa jika berhubungan dilakukan saat haid maka darah masih keluar, wajib sedekah 1 dinar. Jika berhubungan dilakukan saat haid hampir selesai darah berhenti maka cukup setengah dinar saja. Jadi ini pendapat sebagian ahli hadis ya melihat hadis tersebut. Jadi kalau dia masih darahnya keluar dia berhubungan saat itu juga maka dia kena 1 dinar. Tetapi ketika dia apa namanya misalnya ya hampir selesai gitu. Jadi belum bersuci hampir selesai masih ada darah-darahnya kemudian hampir mungkin sedikit lagi dia suci mungkin masih ke kuning-kuning dan seterusnya maka hukumnya setengah setengah dinar kafaratnya. Nah pendapat Imam Al-Qurtubi mengatakan beliau mengatakan tidak ada kafarat seperti itu ya ya udah taubat aja lah istighfar kayaknya nih lebih rahmah ya lebih enak lah dilakukan karena kenapa karena Ibnu Abbas ini tidak cukup kuat katanya untuk mewajibkan sedekah. Nah, kesimpulan, ya, mayoritas ulama hanya mewajibkan taubat saja, Bapak Ibu. Sedangkan Imam Ahmad ini, sebagian ahli hadis mewajibkan sedekah ini bentuk kafaratnya itu hadisnya terlalu lemah, ya, tidak dipakai lah sebagian orang. Mungkin ada yang pakai, tetapi lebih ditarjuhkan, lebih diambil pendapat mayoritas ulama tadi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah mengatakan cukup istighfar dan juga taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Lanjut berikutnya. Nah, sekarang untuk durasi haid, ya, yang pertama pendapat ulama ini berbeda pendapat itu, ya, tentang durasi minimalnya, ya. Kalau maksimal semuanya hampir mirip ya. Nah, cuma ada yang 15 hari, 10 hari. Kalau Imam Abu Hanifah, annahu salasati ayyam, ya, ikhtalafal fuqaha fi muddatil haid wa miqdar aqallihi. Jadi berapa lama haidnya dan berapa paling sedikit dan lebih banyaknya. Ya, maksimal dan minimalnya. Abu Hanifah dan Imam Ats-Tsauri mengatakan annahu salasata ayyam wa aktsaruhu 10. Paling dikit 3 hari dan paling banyak adalah 10 hari. Sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan aqalluhu yaum wa lailah. Ya, ya, sehari semalam, sehari semalam. Itu paling sedikit. Jadi kalau sehari semalam dia masih haid, besoknya suci. Nah, menurut pendapat Imam Syafi'i dan Ahmad ini apa tetap dihitung haid gitu ya. Kalau misalnya ada orang haid status setengah malam, sehari semalam. Dan yang lebih banyak kapan? Yang maksimal ya, haid itu adalah 15 hari. 15 hari. Kemudian pendapat ketiga Malik di dalam pendapat yang masyhur, la waqta li qalilil haid. Kata dia enggak ada waktu sedikit haid itu enggak ada, waktu minimalis. Ya, wala li katsirihi. Dan juga enggak ada waktu paling maksimalnya. Wal ibra bi'adatin nisa. Jadi yang dihitung itu adalah kebiasaannya. Ada yang perempuan itu 3 hari, 5 hari, biasa 5 hari, 6 hari, 7 hari, ya 10 hari dan 15 hari dan seterusnya lah. Kebiasaannya seperti apa. Cuma memang kata para dokter kalau lebih daripada 10 hari itu biasanya ini harus diperiksakan. Kenapa? Karena jarang yang seperti itu. Ya. Nah, nih. Nah, maksudnya kenapa Bapak Ibu? Ini kok ada yang paling lama? Ya, kenapa dibatasi paling 10, 15? Karena kalau lebih daripada 15 tadi dibilang sebut dengan darah istihadah. Apa itu darah istihadah? Darah yang keluar, tetap keluar tapi darah penyakit, bukan darah siklus. Nah, nanti hukum daripada kedua darah ini berbeda, darah haid dan darah istihadah. Kalau darah haid tidak boleh sholat, ya tidak boleh dan berbagai macam lah ya. Tapi darah istihadah maka boleh, sholatnya boleh, ya puasanya boleh. Sementara orang yang haid tidak boleh puasa dan tidak boleh sholat, gitu. Tetapi dia nggak wajib mengkodok sholatnya, ya dia hanya wajib mengkodok daripada puasa, begitu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, di sini ya. Aqall haid 3 ayyam wa aqsa 10 ayyam qala Jassas. Ini Imam Jassas ini imam tafsir ahli hukum tafsir ahkam. Fa in sahha hadzal hadits fala ma'dala annahu li ahadin wa ihtaja Syafi'i bi haditsin tamkuthu ihdahunna syatr umriha la tusalli. Wa syatr fil lughati nisf
fahada yadullu ala anna al-haid qad yakunu 15 yawman. Jadi kata dia, ya mungkin yang paling banyak nih 15 hari ya haid itu. Aku laisa fil ayati ma yadullu ala aqalli muddatil haid wala aktsari. Jadi memang di dalam hatta yathurna di sini itu tidak dijelaskan berapa minimal dan berapa maksimal dari masa haid perempuan gitu. Nah, ada kejelasannya di situ ya. Wa innama huwa amrun ijtihadiyun yarji'u fihi ila kutubil furu'. Jadi memang ketentuan akal dan aksar itu yang paling minimal dan paling banyak, paling minimalis waktu haid dan paling banyak waktu haid itu kembali kepada istihad kata dia ya, dan dilihat dari kebiasaan. Wa ta'arafal adilla min akhbari wal athar farji ilaiha hunaka wallahu yatawallaka. Jadi memang kita harus melihat nih mana yang menjadi rujukan-rujukan kita. Oke, berikutnya, slide berikutnya. Nah, hukum keempat, kapan suami boleh menggauli istrinya setelah haid? Jadi wala taqrubuhunna hatta yathurna. Jadi jangan kamu mendekati mereka sampai mereka suci. Jadi ulama berbeda pendapat tentang makna suci at-tuhur di sini. Abu Hanifah mengatakan makna suci di sini adalah berhenti daripada haid. Jadi murad bituhur ini inqiyadhu dam. Jadi kalau darah haid berhenti dah suci itu gitu. Fa idza qata'a damul haid jazar rajul ay yata'aha qabla al-ghusl. Jadi boleh menggauli istri menurut Imam Abu Hanifah ya. Cuma jangan disimpulin dulu nih. Ini saya jelasin dulu. Sehingga kalau ada yang menjelaskan seperti itu kita punya pengetahuan hukum namanya ya. Walaupun belum tentu dijadikan landasan hukum. Kita hanya bisa menjelaskan pengetahuan hukum dulu ya. Nah, pengetahuan hukumnya bahwa ketika perempuan sudah berhenti darah haid belum bersuci, menurut Imam Abu Hanifah boleh yaitu untuk digauli. Illa annahu idzan qata'a damha li aktsaril haid ya. Kecuali jika dia berhenti darahnya itu lebih banyak, lebih mendahului. Jadi begini, menurut Ibn Abu Hanifah kan paling banyak 10 hari. Nah, tetapi kemudian kalau lebih daripada 10 hari ini jaza wa ta'ha qabla al-ghusl. Jadi yang boleh sebelum ghusl ini adalah kalau dia lebih dari 10 hari itu, ya. Wa in kana in qata'a qabla 10 lam yajuz hatta taghtasil. Tapi kalau berhentinya itu sebelum 10 hari, misalnya di hari ke-9, hari ke-8, hari ke-7, maka wajib hukumnya mandi dulu. Ya, Bapak-bapak, mau maaf, mandi dulu. Mandi wajib dulu ibu-ibunya. Setelah bersih, setelah suci, setelah mandi, barulah boleh untuk melakukan. Kemudian, wadhahabal jumhur. Kemudian jumhur ulama, ya ini selain daripada Abu Hanifah, jumhur ulama, ya dan selain Tawus dan Mujahid, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tuhur, suci itu, alladzi yahillu bihil jima, di mana waktu yang boleh untuk melakukan hubungan. Huwa tathiruha bil ma'i katuhuril junub. Jadi dia memandi wajib sebagaimana mandi wajibnya junub ya. Wa annaha la tahillu hatta yanqati'al haid. Dan dia tidak halal ya untuk didatangi sampai darah haidnya berhenti dan dia mandi wajib. Itu paham ya? Namun ada imam namanya Imam Tawus dan Imam Mujahid bahwasanya ila annahu yakfi fi halliha an taghtasil farjaha wa tatawadda lis-shalah. Ya, ini Imam Tawus cuma menurut saya ini banyak yang diambil ya. Yang banyak diambil ini pendapat kedua Imam Jumhur. Nah, kenapa? Karena Imam Tawus mengatakan udah yang penting dibasuh mohon maaf kemaluannya dan kemudian dia berwudu sebagaimana wudu sholat boleh gitu ya. Nah, tapi lebih amannya kita ya mandi wajib dulu lah perempuannya, lakinya juga mandi sunnah mungkin ya, kemudian baru melakukan apa yang harus dilakukan. Oke, slide berikutnya. Nah, kenapa ini kok beda-beda ulama ini? Nah, apa nggak satu guru begitu ya, nggak satu dalil, nggak satu. Nggak. Jadi Imam Abu Hanifah ini memaham tuhur itu, ya hatta ya tuhurnya itu dipahami adalah inqita'ud dam. Ya. Jadi kalaulah berhenti darah walaupun dia belum bersuci, belum mandi wajib, ya udah bisa itu menurut pemahaman Abu Hanifah. Tetapi jumhur punya pemahaman yang beda. Hatta yatuhurna ini berhentinya darah
tetapi juga plus mandi wajibnya, mandi besarnya itu. Hal ini berdasarkan, nah ini Bapak Ibu ya, bahwa kan kalau kita baca Quran itu kan pakai qiraah hafaz ya dari Asim. Nah, di beberapa bacaan Hamzah dan Kisai itu hatta yutharna ya. Jadi kalau di yutohirna ya. Jadi dalam dalam riwayat Hamzah dan Kisai, di dalam riwayat yang lain dalam baca Quran itu dia menggunakan hatta yuttoharna. Nah, ya, artinya ditekankan, ditasdidkan yang maknanya harus disucikan dulu si perempuan itu. Ya, berarti harus mandi wajib. Nah, pendapat ini menurut Syekh siapa si Ali Asobuni, Muhammad Ali Asobuni itu lebih kuat. Kenapa? Karena pertama bahwa hatta yadhurna ini artinya memang sampai dia berhenti haidnya. Maka kata-kata faida atau toharna itu maknanya apa? Sampai dia melakukan mandi besar, ya mandi wajib. Dan ayat tersebut diakhiri dengan alasan ya innallaha yuhibbut tawwabin yuhibbul mutatahhirin. Ayat 222 ya, Al-Baqarah 22. Nah, menunjukkan bahwa kesucian dimaksud ini adalah mandi besar bukan berhentinya darah. Dan pendapat ini merupakan pilihan juga Imam At-Tabari, Imam Al-Arabi, kemudian Imam Syaukani ya. Ini imam besar nih. Imam Syaukani itu punya tafsir namanya Fathul Qadir ya. Beberapa jilid kalau nggak salah ada 5 jilid. Kemudian Imam At-Tabari juga punya tafsir Al-Imam Ibnu Arabi. Menurut saya lebih kita ambil pendapat jumhur ya yang mengatakan bahwa bolehnya laki-laki menggauli perempuan ketika dia sudah berhenti darah haidnya dan dia sudah melakukan mandi besar atau mandi wajib. Oke, lanjut berikutnya Bapak Ibu. Halo. Hukum kelima, nah, apa saja yang diharamkan bagi wanita haid? Mada yahrum 'alal mar'ah al-haid? Ittafaqal ulama ala anna al-mar'ata haid yahrum atau yuhram ya 'alaiha as-shalah. Jadi memang yang tidak dibolehkan ketika wanita haid pertama sholat. Ya, jadi tidak wajib mengganti sholatnya, cukup dia nggak sholat, kemudian mungkin dia zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, asyam, puasa. Misalnya di bulan puasa nanti haid, maka dia nggak boleh puasa, cukup menggantinya di waktu yang lain. Yang ketiga adalah at-tawaf, ya tawaf di Ka'bah. Nah, sebagian orang, sebagian wanita biasanya pakai yang namanya penunda haid, ya. Kalau dia tidak mengapa, tak apa-apa pakai itu. Tetapi kalau membahayakan, maka hukumnya bisa makruh, bisa haram. Kenapa? Takut membahayakan si perempuan. Nanti tinggal dibadalin aja tuh, ya, tawaf di Ka'bahnya. Mau berikutnya yang keempat, dukhulul masjid. Nggak boleh masuk masjid menurut mayoritas ulama, gitu ya. Meskipun ada ulama-ulama kontemporer membolehkan karena ilahnya itu perempuan yang dalam haid itu apa namanya sudah zaman sekarang itu kan pakai eh, apa namanya pembalut. Nah, pembalut pembalut itu. Jadi dia tertahan ya. Tetapi sebaiknya memang dihindari ya kalau memang ada itifak ulama seperti ini ya. Nah, kita hindari saja. Lebih memilih kepada pendapat-pendapat ulama yang lebih mayoritas. Mungkin tempat kumpulnya jangan di masjid ya, mungkin di apa aula masjid gitu ya. Walaupun masing-masing sama-sama masjid, mungkin yang satu aula itu tidak dijadikan tempat masjidnya, tetapi hanya di apa digunakan untuk acara-acara resepsi ya dan seterusnya. Baik. Kemudian menyentuh mushaf. Ya, wala yahillu wa mashul mushaf wa qiraatul Quran termasuk dan membaca Al-Quran. Wala yahillu li zawjiha ay yaqrabanna hatta tathur. Tidak boleh kepada si suaminya untuk mendekati sampai dia suci. Wa hadhil ahkam tu'raf bitafsili min kutubil fiqh. Jadi ini yang 7 ini Bapak Ibu ya, itu sudah ma'ruf. Ya, sudah ma'ruf. Hanya saja kayak membaca Quran wabil khusus ini memang ada istisnayat. Nanti kita akan lihatnya.
وهذه الأحكام تعرف بالتفصيل من كتب الفقه والأدلة عليها معروفة وهناك أحكام الأخرى ضربنا صفحا عنها لأنها لا تبسط عن آياتي والله أعلم. Jadi memang ada nanti satu sesi khusus ya yang membahas satu halaman penuh kata dia untuk hukum-hukum yang lain yang sudah berkaitan tentang haid ini. Oke, slide berikutnya. Nah, ini selain daripada tadi 7 ya, ada tambahan 8 yaitu talak ya. Dan yang keempat ini ada istisnayat membaca Quran kecuali tanpa menyentuhnya. Artinya begini, kalau dia punya hafalan 1 juz, 2 juz, 3 juz, 10 juz, 50 juz ya, nggak mungkin ya 50 juz ya. Sampai 30 juz saja. Nah itu boleh membacanya karena bermurojaah, tapi nggak menyentuhnya. Kemudian talak ya, karena talak kalau dalam masa haid disebut tolak bid'ah namanya, tolak yang bid'ah ya, yang apa yang tertolak. Nah, karena talak baru sah kalau dalam keadaan dalam keadaan suci gitu. Oke, berikutnya ini kayaknya slide terakhir. Nah, ini ya. Bolehkah membaca Quran saat haid dan nifas? Dalam masa haid dan nifas itu bolehkah seorang muslim membaca Quran? Ya, atau ayat-ayat Al-Quran sebagian ulama mengharamkan, sebagian lagi membolehkan. Empat imam mazhab, Malik, Syafi'i, Hanifah, dan Ahmad, berbeda pendapat mengenai kebolehan membaca Al-Quran. Mereka setuju bahwa menyentuhnya itu nggak boleh, ya, kecuali bagi orang-orang yang suci. Apa la yamassuhunna la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh membacanya atau memegangnya kecuali orang-orang yang ini. Tapi untuk membaca ayat Quran ya boleh ya membaca Quran tanpa menyentuhnya. Sebagian ulama Hanifiyah, ini Abu Hanifah mengatakan, membaca Al-Quran tetap dibolehkan melalui hafalan atau cara lainnya selama tidak menyentuh Quran. Dan sejumlah ulama Syafi'iyah, ulama yang mengikuti mazhab Syafi'i, melarang wanita haid dan nifas membaca Al-Quran, alasan yang dikemukakan berdasarkan ayat Quran surah Al-Waqi'ah, ayat yang ke-79, la yamassuhu illal mutahharun. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Sebenarnya ada alasan lain kalau nggak salah itu kenapa dia ulama-ulama seperti Abu Hanifah ya dan lain-lain itu dibolehkan, tetap dibolehkan dari hafalannya karena memisalkan antara junub dengan haid itu tidak bisa kata dia. Kalau haid itu kan minallah ya, kalau junub itu ikhtiarian kata dia, itu suatu pilihan. Tapi kalau haid itu nggak bisa dia nyeting sendiri ini bulan apa, ya hari apa ya. Kalau dia udah datang datang aja tuh. Ya, sementara Quran harus diulangi kalau nggak lupa, ya kan? Seperti itu. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Saya kembalikan kepada moderator ya. Tafadhal. Suaranya ini nggak kedengeran. Tadi Pak siapa yang Dede. Baik, Ustadz, izin. ya silakan. Ya, Afwan. Efek obat saya agak pusing, Ustadz. Izin saya lanjutkan. Jazakallah, jazakallah. Baik, Alhamdulillah. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab, Ustadz ya. Ya silakan. Baik, silakan untuk eh, sebentar saya baca slide pertanyaannya dulu. Baik, untuk yang ingin bertanya langsung bisa raise hand terlebih dahulu. Dan untuk sebentar yang ditanyakan melalui kolom chat
akan saya bacakan Ustaz ya. Untuk pertanyaan pertama Ustaz dari Siti Nurbayani atau dari Risma ya, dari Risma Panjaitan. Kalau lagi belajar, ziyadah hafalan bagi perempuan haid bagaimana? Atau kalau lagi ujian tahfiz, bagaimana menyikapinya? Ya, halo? Ya Ustaz, terdengar Ustaz. Ya, baik, terima kasih. Jadi untuk apa namanya? Untuk perempuan lagi haid tadi ya. Jadi boleh untuk bermurojaah mau apa ya, tinggal bagaimana dia tidak menyentuh mushaf. Jadi boleh boleh dia bermurojaah atau apa gitu untuk mengulangi hafalannya tapi tidak menyentuh mushaf, kan tidak menyentuh mushaf doang. Jadi tinggal kita mencari yang bukan mushaf atau yang selain mushaf gitu. Tapi ada ayat Qur'annya di sana ya. Nah, itu. Nah, boleh gitu. Kenapa? Karena masa-masa seperti itu misalnya kalau semuanya dalam masa haid kemudian bilang saya haid, ya semuanya pasti akan haidnya mungkin tiap bulan begitu ya, sepanjang bulan. Dan itu mengalami kesusahan apalagi targetnya misalnya 2 tahun selesai ya tasmi. Gitu ya, nggak boleh itu hanya memegangnya saja mushafnya, tapi untuk murojaah apa ya itu boleh. Oke, baik. Jawabannya sudah cukup jelas Ustaz ya. Ya. Dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Siti Nurbayani. Ustadz, saya pernah baca hadis Sayyidah Aisyah mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan istrinya yang sedang haid untuk menggunakan sarungnya, baru kemudian Rasulullah mencumbunya. Bagaimana kalau suami bersenang-senang pada bagian pusat ke lutut tanpa ada kain yang melapisi, tapi tidak sampai berjima? Apakah itu haram, Ustadz? Dari pendapat tadi kan kita sudah mengetahui ya ada 3 pendapat. Pertama bilang semuanya nggak boleh, deket-deket tuh nggak boleh. Yang kedua bilang boleh tapi antara pusar sama lutut. Yang kayak tadi tuh dia ditutupin lah, pakai sarung, pakai apa rok, pakai apa intinya ditutup lah antara dengkul pusar sampai ke dengkulnya. Kemudian yang ketiga silakan boleh semuanya asal di tempat itu yang nggak boleh. Nah, kalau menurut para ulama tadi, ya, mereka lebih kehati-hatian itu ke pendapat kedua. Itu. Jadi jangan sampai apa takut kelewat gitu loh ya, takut khilaf. Nah, jadi eh, silakan ambil pendapat kedua itu. Saya lebih pencondong ke pendapat kedua. Kalau mau ngambil pendapat ketiga yang bilang wah boleh apa aja kecuali tempat mau maaf kemaluannya, nah itu berarti kan dia ngambil pendapat ketiga tuh. Dan itu masing-masing ya tanggung tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi saya lebih memilih kepada pendapat kedua yang pertama karena dia menggabungkan dalil-dalil yang membolehkan dan dalil-dalil yang mengharamkan, maka titik temunya adalah silakan boleh kecuali antara pusar sampai ke rukbah ya. Melihat melihat pada berpacu atau merujuk kepada hadis Nabi yang Nabi tetap mencumbu tetapi ditutupi begitu ya antara pusar sampai ke lututnya. Seperti itu Bu ya. Allah a'lam bishawab. Oke, baik Ustadz. Untuk selanjutnya dari Rini Ivo, Quran per juz boleh dipegang dan dibaca oleh wanita haid atau tidak Ustadz? Kan sekarang ada tuh Quran per juz atau per 5 juz gitu Ustadz, yang Hmm. dipisah-pisah seperti itu. Apakah itu boleh dibaca sama wanita haid Ustadz? Iya, jadi eh, definisi mushaf, definisi Quran itu adalah selama dia yang disebut dengan Al-Quran, maka dia disebut dengan mushaf ya. Jadi dia kumpulan dari ayat-ayat, juz ya. Walaupun dipisah-pisah tetap dia menjadi Al-Quran
ya nggak boleh dihinakan, nggak boleh di apa duduki, nggak boleh kita rendahkan. Nah, berbeda memang ada yang beristihad begitu. Istihad sini saya belum mendapatkan landasan hukum secara rinci ya dari mana dalilnya. Yang mengatakan begini, kalau Qur'annya sudah dicampur dengan terjemah, nah itu bisa dengan mushaf bukan? Sebagai mengatakan tetap mushaf, kenapa itu Quran semua isinya kan? Walaupun dia plusnya adalah terjemah dari bahasa Indonesia. Nah, di sebagian mengatakan dia bukan lagi mushaf sebenarnya. Dia sudah apa namanya apa dalam definisi ini ya, definisi layam masuhu itu tidak masuk. Kenapa? Karena dia sudah kecampur dengan tulisan-tulisan lain selain pada bahasa Arab. Karena mushaf. Karena begini Bapak Ibu, layam masuhu ilal mutahharun itu karena mushaf itu baru dikumpulkan setelah Nabi wafat. Mushaf yang 30 juz dikumpulin dalam satu kitab gitu ya, dalam satu 30 juz dalam satu paket ya, dalam satu ikatan begitu ya, dalam satu jilitan itu setelah Nabi wafat, belum ada setelah Nabi wafat. Maka ketika orang mengatakan tentang mushaf itu sendiri, inilah namanya mushaf itu juga istihad, tetap istihad juga. Iya. Nah, jadi menurut saya ya kalau memang kita mengalami kesulitan untuk memegang mushaf yang kan mashu di sini kan memegang memegang dengan apa namanya itu memegangnya kan. Nah, berarti kalau kita pakai untuk apa namanya pakai hail ya. Ya, pakai alas atau apa itu kan bukan dipegang memegang kita karena itu ada dipakaikan untuk sarung tangan dan seterusnya ya. Jadi dia tidak disentuh daripada langsung gitu. Ini walau alam nih. Ya, karena kata mashu itu memang harus disentuh dengan tangan ya. Sementara kan kalau dia dipakaikan sarung tangan, dipakaikan alas dan lain-lainnya itu tidak menyentuh itu. Karena kalau menyentuh itu antara kulit ketemu dengan benda yang tadi disentuhnya. Allah alam swab ya. Tetapi memang kalau bisa dihindari sentuhan baik mau dia pakai hail ya pakai sarung tangan atau yang sejenisnya ataupun yang bisa memisahkan dia ya alhamdulillah. Tapi kalau nggak bisa juga ya mau gimana lagi? Kayak tadi tuh misalnya dia harus eh, apa menyetorkan. Sementara kalau kita lihat di beberapa instansi yayasan ataupun pesantren ya sekolah itu nggak boleh pakai HP. Kalau pakai HP gampang aja kan, gitu. Karena dia bukan mushaf ya. Jadi Bapak Ibu kalau kita baca dari HP itu bukan mushaf, boleh boleh dipakai apa dibaca oleh perempuan. Misalnya dia pakai nih baca Quran dari HP-nya itu boleh karena dia bukan Start kalendernya. Oh iya, itu belum dibalik Pak. Ya, mohon maaf nih, ini apa perhatiannya kemana-mana ya. Ini karena nggak ada background Zoom ya. Oke, jadi seperti itu. Jadi tetap dia dinamakan mushaf, mau dia perjus, ya. Tinggal bagaimana kita eh, apa tidak bersentuhan ya dengan mushaf kalau wanita tersebut dalam keadaan haid. Allah alam bishawab. Gitu ya. Oke, baik Ustaz. Jazakallah khair. Untuk pertanyaan Pak Taufik juga sudah dijawab berarti ya. Karena tadi beliau bertanya terkait dengan membaca Al-Quran melalui aplikasi yang ada di HP. Jadi boleh intinya kalau misalkan dari aplikasi Al-Quran saja. Kemudian kalau Iya, boleh. misalkan kan biasanya kalau ibu-ibu pengajian kan ada yasinan begitu Ustaz ya. Dan ada buku yasin yang tersendiri begitu Ustaz. Apakah itu juga boleh Ustaz? Iya, Yasin itu bukan Quran. Kalau Yasin ya. Karena dia campur tuh, ada tahlilnya, ada doanya. Oke, berarti Boleh, boleh. boleh. Oke, baik. Hmm. Pertanyaan Ibu Yeni Mastuti tadi ya. Berarti boleh ketika kita baca yasinan dengan buku yasin ketika sedang Hmm. haid, berarti boleh dibaca. Baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustadz dari Ibu Siti Nurbayani lagi nih. Ustadz, kenapa wanita haid gak boleh ditalak?
apa akan memperpanjang masa iddahnya. Kemudian kalau dia ditalak dalam keadaan suci, tapi 2 minggu kemudian dia hamil, status talaknya sah gak ya? Kalau wanita yang dianggap suci saat ditalak itu ternyata di dalam rahimnya sudah terjadi pembuahan, hanya saja tidak terdeteksi saat ditalak. Seperti itu Ustadz pertanyaannya Ustadz. Ya, memang untuk talak itu tidak boleh dalam masalah hamil dan masa masa jadi kalau hamil itu dia sampai ayyadokna hamlahunna, sampai dia melahirkan. Sedangkan kalau dia haid itu sampai dia suci. Kenapa? Karena memang dalam kondisi seperti itu, kalau kita melihat teks-teks yang ada kan sesuai dengan maqasid syariah juga, bagaimana hifzun nafas, hifzun nasal, hifzun arat, ya, menjaga agama, menjaga jiwa, ya mungkin menjaga jiwa si perempuan tersebut. Udah kondisinya labil, ya, ditambah lagi diceraikan dan lain-lain. Nah, ini membuat status hukumnya menjadi apa ya, menjadi tumpang tindih begitu. Ya, ketika dia dalam masa talak ini, contoh eh, berarti kan dia misalnya begini kan dia harus ada iddahnya, ya kan, ada iddahnya. Ketika dia cerai, masa iddah. Nah, masa iddah itu kan ada salah takuru, ada 3 kali masa haid gitu ya. Jadi kalau dia masa sucinya di ditalak begitu, nah nanti ketemu 3 haid, ya berarti dia ketemunya hanya 2 suci. Nah suci ketiga itu udah boleh nikah. Itu 3 bulan ya berarti ya kurang lebih ya. Dia. Nah, jadi misalnya kan dia masa suci nih, masa suci sekarang dia ditalak. Nah kemudian salah takuru berarti dia masa eh, masa haidnya, kemudian suci lagi, haid lagi, suci lagi, haid. Nah, berarti kan udah tiga, tiga haid itu udah cukup tuh. Nah, nanti suci yang ketiga itu dia udah boleh nikah ya sama laki-laki lain ya selain laki-laki yang pertama tadi kalau dia nggak rujuk gitu kan. Seperti itu ya untuk hikmahnya dan juga Allah Subhanahu wa taala menjaga lah menjaga perempuan ini agar senantiasa dia tetap eh, dijaga kehormatannya, kemudian dia dijaga jiwanya eh, dan kondisi yang tidak labil ini kan kesian begitu ya. Kalau kita untuk ngomongnya sih kesian aja lah. Gitu. Karena posisi perempuan itu kan dia kan diberikan nafkah bukan memberi nafkah, sehingga paling tidak kalau ada masa transisi kan dia bisa siap-siap gitu. Orang tuanya bisa tahu oh ini anaknya kondisi begini bisa di ini kalau tiba-tiba begitu kan ya dia tidak punya space waktu untuk menyiapkan dirinya ya. Jadi mungkin hal-hal yang seperti itulah Allah ya, walillahi hikmatul aliyah ya dan bagi Allah punya hikmah yang luar biasa lah untuk masalah seperti ini. Dan ada seorang 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 guru besar lah di Al Azhar itu ustazah guru besar di Al Azhar dia bilang kalau perempuan Arab itu kata dia eh, perempuan Arab itu nah itu minta talaknya itu sehari bisa 30 kali katanya. Kalau masa haidnya ya. Baik, cukup Ustadz jawabannya Ustadz. Hmm. Ya ya Uh, cukup baik. untuk selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Fitri Wahyu Kustianawati. Izin bertanya, Ustadz, kalau terlanjur pegang mushaf Al-Quran sedang haid, bagaimana Ustadz? Mungkin lupa Ustadz, kalau dia lagi haid,
pas ingat ketika dia sudah pegang Quran. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Untuk apa bagi perempuan yang memegang mushaf ketika masa haid karena nggak tahu hukumnya atau mungkin nggak sengaja dan lain-lainnya, maka cukup istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sesungguhnya Allahu Rahmanur Rahim, ya Maha Pengampun dan Maha Bijaksana. Dan Allah juga memaafkan ya, amma amma yaf'alu adz-dzalimun, ya apa yang dilakukan orang zalim itu, dan juga ketika dia taubat sama Allah, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Bijaksana. Jadi cukup untuk taubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya. Ya, baik. Jadi kalau belum tahu, ya sekarang sudah tahu ilmunya. Jadi saat ini yang ketika sudah tahu, saat ini juga istighfar gitu Ustaz ya. Contoh tadi yang ditanyakan, kalau misalkan kita tadinya nggak tahu baca Quran per juz itu ternyata tidak boleh juga. Nah, itu kan kondisinya saat tidak tahu, dia tetap membaca. Nah, sekarang sudah tahu, artinya saat ini juga dianjurkan untuk istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya, pertanyaan dari A Taufik. Nah, ini pertanyaan mungkin sering ditanyakan juga. Kalau kita bawa HP yang di dalamnya ada aplikasi Al-Quran, bolehkah ke WC atau ke kamar mandi untuk buang hajat, Ustaz? Ya, boleh. Asal HP-nya dimatiin itunya, apa screen-nya. Screen matiin, ditaruh di kantong begitu. Nah, ini hukumnya seperti apa ya? Sama seperti Quran yang ada di kepala kita, ya kan? Nggak mungkin kita masuk WC kepalanya ditaruh dulu kan? Nanti habis keluar WC dipasang lagi. Jadi para ulama membolehkan mushaf yang ada di dalam jihaz atau di dalam alat elektronik ya, itu masuk kepada WC. Nah, termasuk juga ini kalau seandainya, misalnya kalau kita mau ke WC, ke tempat umum itu, kalau dia ditaruh di luar, itu bukan hanya mushafnya yang hilang, plus juga dengan isi tas-tasnya sekalian itu kan. Nah, itu silakan, tidak apa-apa, masukkan ke dalam kantong yang rapi dan aman begitu ya, masuk. Bismillah lah ya. Kenapa? Karena hifdzul mal itu lebih aula ya ketimbang dia apa dorornya itu. Jadi jalbul maslahah itu daf'ul mudarat lebih aula, lebih didahulukan ketimbang kita mendapatkan pahalanya ya. Ya kalau hilang isi tasnya, laptopnya semuanya kan itu. Ya udah berarti ya mushafnya dimasukin mungkin sama tas-tasnya itu eh, dimasukkan ke dalam itu nggak apa-apa ya. Atau kalau memang ada teman dijagakan dulu atau mungkin ada tempat penitipan misalnya silakan. Baik, syukran jawabannya, Ustaz. Hmm. Untuk selanjutnya, ada yang bertanya juga seperti ini, Ustaz. Tadi mungkin minta penjelasan ulang terkait dengan darah haid Hmm. dengan darah istiadah ya. Ya, Nah, darah yang kedua ini bisa untuk sholat dan seterusnya. Mungkin bisa dijelaskan ulang Ustaz terkait darah haid dan darah istiadah. ya tadi dijelaskan. Jadi kalau paling maksimal ya kita ambil pendapat Imam Syafi'i menjelaskan bahwa lebih maksimalnya orang haid itu kan 15 hari gitu. Nah, kalau lebih dari misalnya hari ke-16, hari 17, hari 18, maka 16, 17 ini tetap keluar juga darah haid, berarti ini darah istihadah namanya, yaitu darah penyakit. Ya, darah disebabkan bukan karena siklus. Ya, entahkah dia obat-obatan, entahkah dia ada gangguan di tempat reproduksinya, ya di rahimnya atau di segala macam itu kan mungkin ada kita nggak tahu. Tetap dia boleh sholat, ya tetap dia boleh puasa dan seterusnya. Karena kenapa? Karena dia melebihi dari batas di aksarihi, ya lebih banyak. Seperti itu. Paham ya? Baik, insya Allah bisa Ya. dipahami dan mudah-mudahan bisa dipahami juga oleh para jamaah ya. Satu lagi Ustaz, sebelum kita tutup, pertanyaan Ya. terakhir dari Ibu Feni Farida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam. Pernah dengar pendapat jika mau sholat zuhur, tapi ternyata haid. Itu katanya dikodok nanti saat sudah suci. Bagaimana Ustadz? Ya, jadi posisinya kan ketika dalam haid itu kan nggak boleh sholat, betul nggak? Nah, tetapi kondisi di mana perempuan tersebut eh, dia sudah tidak punya space waktu lagi untuk melaksanakan contoh nih sholat zuhur. Tiba-tiba seseorang itu dia dapatlah dia lagi suci nih waktu zuhur. Nah, ketika waktu zuhur itu ini dia bilang begini, ah nanti aja lah, ya, ini saya mau makan dulu, tuh, atau saya mau ini, mau apa namanya, mau ngetik dulu, ya, atau bersih-bersih dulu. Tahu-tahu jam 1 sebelum dia melaksanakan sholat dia haid. Ya, walaupun sebenarnya ini agak jarang ya seperti itu. Wanita itu biasanya kalau udah mau mengalami haid itu biasanya udah merasa badan nggak enak, ya kemudian apa namanya, pokoknya dia sudah mengalami satu kondisi yang oh ini kayaknya mau datang nih. Itu makanya bapak ibu-ibu kalau udah masa begitu tuh misalnya masih suci kemudian sudah ada perasaan mau haid, udah waktu sholat misalnya sudah tiba, laksanakan segera. Kenapa? Karena ketika sudah misalnya tadi sudah dia waktunya harus dia sholat, tahu-tahu di jam 1 atau setengah 2 waktu dia belum sholat, kemudian datang haid, maka dia harus mengkodok itu. Ya, kenapa? Karena waktu yang dia sudah datang masa wajibnya dia sholat tadi, itu dia tidak melaksanakannya, maka dia harus kodok di waktu yang lain, karena tadi mungkin dia akhirkan ya sholatnya, atau mungkin karena ada terhalang waktunya. Nah, yang nggak kita kodok itu adalah di waktu asarnya. Kenapa? Udah nggak mungkin lagi, karena dia bukan waktu sholatnya itu kan. Gitu. Jadi di waktu zuhurnya karena ada kemungkinan dia masih bisa melaksanakannya. Nah, kodoknya itu bukan karena haidnya, tapi kodoknya itu karena ya mungkin karena tadi ditundanya kelalaian dan seterusnya ya ya biasalah, gitu kan. Maka kalau memang seperti itu ya semaksimal mungkin ya ibu-ibu semua ya kalau memang nggak ada uzur maka hendaknya dilaksanakan segera ya. Tapi biasanya ibu-ibu memang sudah khatam ya main gini-gini ya. Artinya sudah bisa apa merasakan itu ya sesuai dengan kebiasaan masing-masing. Kecuali udah eh, apa sudah menopause gitu ya, yang nggak lagi eh, mens, itu sudah aman ya, nggak merasa khawatir mau apa mau akan datangnya siklus ataupun enggak itu udah aman insya Allah. Gitu, Ustaz. Baik, Alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustadz. Alhamdulillah. Pertanyaan-pertanyaan yang tadi diajukan oleh para jamaah sudah dijawab oleh Ustadz. Dan mohon maaf apabila ada pertanyaan-pertanyaan mungkin yang tadi belum disampaikan atau belum dijawab oleh Ustadz. Nanti mungkin bisa direkap oleh panitia agar nanti bisa dijawab di lain kesempatan. Baik, Alhamdulillah dengan tadi sesi tanya jawab sudah berakhir. Insya Allah kita akan lanjutkan acara berikutnya yaitu doa penutup yang insya Allah akan dipanjatkan langsung oleh Ustadz Derismono kepada beliau dipersilakan. Baik, mari sama-sama kita doa sama Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan semua ilmu yang kita dapatkan berkah, bermanfaat, dan dapat kita amalkan dan senantiasa kita dicintai Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hamdan syakir hamdan amin. Hamdan yuwafi amma yukafi mazida ya rabbana kal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك أنت التواب الرحيم يا الله يا رحمن يا رحيم اللهم بارك لنا في شعبان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان ya Allah berkahi kami di bulan Sya'ban ini ya Allah ampunilah dosa-dosa kami ya Allah dan mampukan kami dan panjangkan umur kami dan bisa kami meraih keutamaan di bulan Ramadan nanti ya Allah ya Rahman ya Rahim Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamati ada. Ya Allah jauhkan kami dari berbagai macam
bahaya, bala, bencana ya Allah, dari berbagai macam penyakit yang tidak kami handaki ya Allah ya Rahmanu ya Rahim. Allahumma yassir lana umurana ya Allah, mudahkan urusan-urusan kami dan rezeki-rezeki kami ya Allah. Allahumma rzuqna rizqan halalan mubarakan tayyiban bila ta'bin wala nasabin. Ya Allah, berikan kami keberlimpahan rezeki ya Allah, yang bermanfaat, yang berkah, dengan tanpa berlelah ya Allah. Ya Allah ya Rahmanu ya Rahim. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa'. Ya Allah, kami berlindung daripadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha', dari hati yang tidak pernah khusyuk. Wa min nafsin la tashba', dan dari jiwa-jiwa yang tidak pernah kenyang ya Allah. Wa min du'ain la yusma' wa la yustajabu lah, dan dari doa-doa yang tidak didengarkan olehmu ya Allah. Allahumma stajib du'ana ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami. Allahumma rzuqna auladan salihin. Ya Allah, berikan kepada kami para keturunan-keturunan yang saleh, salihat, dan juga keturunan-keturunan yang salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin Allah. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Jazakallah khair Ustadz untuk materi yang telah disampaikan tadi dan doa-doa yang telah dipanjatkan tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita semua. Dan dengan ditutupnya acara tadi dengan membacakan doa bersama, berakhirlah acara pada malam hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di pekan berikutnya. Sudah masuk ke bulan suci Ramadan, dan sedikit informasi untuk bulan Ramadan, insya Allah kajian tafsir Quran akan tetap berjalan, namun waktunya akan berubah ke ba'da subuh ya, kecuali di pekan pertama insya Allah ba'da tarawih pelaksanaan kajiannya. Tapi untuk minggu kedua dan berikutnya akan kita laksanakan ba'da subuh seperti itu. Baik, kita akhiri pertemuan pada malam hari ini dengan sama-sama mengucapkan lafal hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan ditutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan pada saat pembawakan acara. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.